Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabar bunda-bunda? Apa sehat selalu? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah ya. Di pagi yang cerah seperti ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur, kita harus mengucapkan syukur. Setiap kali kita melihat nikmat Allah, kita harus mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita dapat menjaga dan kita harus bisa menggunakannya dengan baik agar kita tidak berhutang dan agar kita tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sebanyak apapun atau sedikit Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah pasti sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika Allah memberikan rezeki itu tidak banyak untuk kita, pastilah Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga mungkin saja seandainya kita diberikan rezeki banyak oleh Allah, mungkin saja kita menjadi orang yang sombong, atau kita bisa jadi orang yang pelit dan nantinya tidak bisa mempertanggungjawabkan harta kita dan rezeki kita di hari kiamat nanti. Baiklah bunda-bunda, kali ini saya akan membuat cara menabung untuk kita bisa membangun rumah dengan cara tidak berhutang. Karena kebanyakan kita sekarang itu membangun rumahnya dengan kredit, yaitu membeli rumah dengan harga kredit. Misalnya rumah yang biasa yang bisa dibeli dengan harga 200 juta, maka bisa terjadi 300 juta karena kita membelinya dengan kredit. Ini bukan maksud saya untuk menyinggung pihak manapun, tapi langkah baiknya kalau kita membeli sesuatu itu dengan harga yang kontan, tidak kredit. Nah, jadi sekarang saya ini mau membuat tabel dulu, dan di tabel ini saya buat 3 tahun. Jadi kita bisa membangun rumah dengan waktu 3 tahun. Taruhlah kita dari pertama nikah, kalau yang bagi pengantin baru, dari pertama nikah, atau bisa jadi bunda-bunda yang belum nabung, yang sudah menikah beberapa tahun atau beberapa bulan tapi belum bisa punya rumah sendiri. Jadi ini saya buat anggaran 3 tahun. 3 tahun ini bisa kita membuat rumah cash, bisa menabung untuk membangun rumah cash. Jadi ini dalam per tahunnya saya buat 12 bulan. Jadi di tahun yang pertama, di bulan Januari itu saya membuat dengan anggaran untuk menabung 1 juta dengan harga yang tidak banyak. Karena baru pertama-tama kita menabung itu sulit dan kita belum terbiasa. Jadi saya membuatnya dengan 1 juta, di bulan kedua 2 juta, di bulan yang ketiga 3 juta, dan di bulan yang keempat saya kembali lagi dengan anggaran 1 juta. Begitulah seterusnya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 juta lagi. Dan di tahun yang kedua, karena kalau kita sudah berhasil menabung di tahun yang pertama, maka insya Allah di tahun yang kedua nanti kita akan mudah menabungnya. Dan di tahun yang kedua ini saya akan membuat anggaran untuk menabung, yaitu lebih banyak lagi daripada tahun yang pertama, yaitu 2 juta di bulan yang pertama. Di bulan yang kedua kita tabung 3 juta, dan bulan yang ketiga kita menabung 4 juta. Dan begitu seterusnya, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai seterusnya sampai habis tahun yang kedua. Dan insya Allah lagi jika kita bisa berhasil menabung di tahun yang keduanya, maka tahun yang ketiga pun kita akan mudah menabung. Dan di tahun yang ketiga saya membuat anggaran lebih baik lagi daripada tahun yang kedua, yaitu untuk bulan yang pertama kita menabung 3 juta, untuk bulan yang kedua kita menabung 4 juta, dan di bulan ketiga kita menabung 5 juta. Dan begitu seterusnya, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai habis. Dan total semuanya di tahun yang pertama kita bisa mendapatkan hasil 24 juta rupiah, dan di tahun yang kedua kita bisa mendapatkan hasil 36 juta rupiah, dan di tahun yang ketiga kita bisa mendapatkan 48 juta. Jika ditambah semuanya itu mendapatkan 108 juta. Jadi dalam 3 tahun kita bisa menabung 108 juta.
Kalau kita membangun rumah, sudah bisa membangun rumah walaupun belum selesai. Misalnya kita membangun rumah 8 kali 10. Memang belum selesai dengan jumlah uang 108 juta. Tapi minimal kita sudah bisa duduk, sudah bisa tinggal di rumah tersebut. Yaitu sudah bisa membangun dinding, atap, lantai walaupun masih semen-semen kasar. Yang jelas 108 juta itu kita sudah bisa tinggal di rumah tersebut. Jadi tidak mesti membeli rumah dengan kredit, karena kredit itu akan, jika kita tidak berpenghasilan tetap, maka kita akan susah untuk membayar kredit nanti. Tapi itu semua terserah Bunda sih. Ini cara ini saya cuma share cara seperti ini. Dan ini pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai gaji atau yang berpenghasilan. Kalau bagi bunda-bunda yang tidak berpenghasilan ya juga bisa juga, karena kan di sini setiap bulannya saya anggarkan 1 juta sampai 5 juta untuk menabung. Nah, jadi kalau bagi bunda-bunda yang memiliki usaha atau memiliki gaji seperti PNS atau kontrak-kontrak gitu, bisalah bunda untuk menabung dari sekarang jika bunda-bunda itu belum punya rumah. Karena menabung itu adalah cara yang paling tangguh ya, cara yang paling penting. Kalau kita tidak menabung, pastilah uang yang kita punya itu habis. Sebanyak apapun uang pasti akan habis. Nah, makanya kita harus menyediakan tabung, dan kita harus menulis label dan kita tempel di tabungan tersebut bahwa itu tujuannya untuk membangun rumah. Jadi jangan dibuka-buka, jangan sedikit, tidak sebentar nggak punya uang dibuka, jangan seperti itu. Kita harus konsisten dalam menabung agar kita bisa memiliki uang untuk membangun rumah. Nah, gimana bunda-bunda sekalian, suka nggak dengan video saya? Kalau bunda-bunda suka, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya bunda-bunda. Siapa aja bunda yang mau request tentang menabung atau tentang budgeting, boleh bunda ya untuk tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuat apa yang bunda tanyakan jika saya bisa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika memiliki kekurangan karena ini saya baru memulai ya.